Kita jumpa kembali hari ini, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dalam acara kesayangan kita. Tentunya Oase Rohani Katolik. Dan bersama saya telah hadir narasumber kita. Beliau sosok yang tentunya sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Romo Yohanes Budi Raharjo SDB atau akrab disapa Romo Budi. Mari kita sapa dulu Romo. Selamat datang Romo Budi, apa kabar? Baik, terima kasih Janet. Kabar baik kiranya juga Janet dan semua pemirsa pendengar dimanapun Anda berada. Baik, segera kita mulai acara ini dan sebagaimana biasa, acara akan dibuka dengan doa yang akan dipimpin oleh Romo Budi. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, adil dan benar segala tindakanmu. Terpujilah namamu di seluruh alam semesta. Semoga kami tekun mengarahkan hidup kepadamu dan memuji namamu dalam segala langkah laku kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mereka melakukan nyanyian Musa dan nyanyian Anak Domba. Bacaan pertama diambil dari kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat suatu tanda di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Mereka memegang kecapi Allah dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian Anak Domba bunyinya. Besar dan ajaib segala karyamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala tindakanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab hanya Engkaulah yang kudus, semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyatalah kebenaran segala penghakiman. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Besar dan ajaiblah segala karyamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Besar dan ajaiblah segala karyamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Besar dan ajaiblah segala karyamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di hadapan bangsa-bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Besar dan ajaiblah segala karyamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Biarlah gemuruh laut dan segala isinya, dunia dan semua yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Besar dan ajaiblah segala karyamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Biarlah mereka bersorak di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Besar dan ajaiblah segala karyamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Sahabat Oase Rohani terkasih, mari sekarang siapkan batin kita untuk mendengarkan bacaan Injil. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Terpujilah Kristus. Pada waktu itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya,
akan datang harinya, kalian ditangkap dan dianiaya. Karena namaku, kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetap teguhlah di dalam hatimu, jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku, kalian akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani yang terkasih, mari segera kita mulai perbincangan ini. Ya, Romo Budi, pada kesempatan kali ini dan di sesi 1 ini, hal-hal menarik dan penting apa yang ingin Romo sampaikan? Baik, Janet dan pemirsa pendengar, seperti biasa, saya komentari bacaan pertama, di bagian pertama. Dan sedikit introduksi mengingatkan kita ada dalam penghujung tahun liturgi. Kita punya kalender Masehi, kita penghujungnya adalah bulan Desember, tahun barunya Januari. Nah, di dalam kalender liturgi, penghujungnya itu minggu ke-34, yang gereja sudah tetapkan sebagai minggu Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Dan masuk nanti tahun barunya itu mulai dengan masa Advent. Jadi hari Minggu ini nanti Advent yang pertama. Karena kita ada dalam penghujung tahun liturgi, akhir tahun liturgi, maka liturgi juga disusun untuk kita merenungkan akhir zaman. Akhir segala sesuatu sesuai dengan iman kita. Di mana kita mengimani Kristus akan datang lagi sebagai Raja. Dan menjadikan langit dan bumi yang baru. Nah, ini konteksnya, maka bacaan-bacaan kita bicara tentang akhir itu. Sehingga bacaan pertama juga diambil dari kitab Wahyu. Dan itu memang tidak hanya posisinya terakhir di dalam kitab suci, tetapi itu juga kitab yang paling terakhir ditulis. Jadi dalam kitab Wahyu kita bisa lihat semacam ada rangkuman sejarah keselamatan. Dalam sejarah keselamatan. Dan di dalam sejarah keselamatan itu, sebelum mencapai akhir yang penuh dengan kemuliaan, kemenangan, kebahagiaan, itu ada perjuangan. Umat Allah mengalami kesusahan, bahkan penganiayaan, bahkan penderitaan, sampai sebagian pun mati, wafat, karena dianiaya, karena imannya itu. Jadi bacaan dalam kitab Wahyu, meskipun kalau kita baca penuh dengan simbol-simbol yang
membuat banyak tanda tanya, artinya apa ini? Apalagi kalau mau diartikan, bayangkan secara harafiah, kita pasti kadang-kadang susah untuk membayangkan. Seperti, ada binatang yang bertanduk 7, berkepala 7, itu kan susah membayangkan. Sebetulnya itu penuh dengan simbol-simbol, tetapi secara sederhananya, maknanya, dan tujuan kitab ini ditulis adalah untuk memberikan semangat, encouragement kepada umat yang sedang mengalami penganiayaan. Dan kitab itu ditulis zaman gereja perdana, di mana kita mendengar atau bahkan sudah melihat banyak kali filmnya mengalami banyak penganiayaan dari kaisar satu ke kaisar yang lainnya. Yang terkenal Kaisar Nero, itu salah satunya. Dan banyak yang juga tidak hanya susah menderita, seperti tadi yang saya katakan, dibunuh karena imannya. Jadi dia menjadi saksi, jadi martir. Di dalam kesusahan yang besar ini, maka kitab ini ditulis untuk memberikan itu tadi, membesarkan hati, memberi encouragement. Jangan berkecil hati. Jangan takut. Tabah dan bertekunlah, karena nantinya akan ada kemenangan. Dan perikop yang kita dengar di situ tadi, ya, ada nyanyian kemenangan. Apakah ini tadi juga yang dimaksud dengan akhirnya suatu kemenangan itu, kan di sini disebutkan Yohanes melihat tanda di langit, besar ajaib. Dan ini memang ada kalimat berikutnya yang seperti Romo sebut tadi, agak membingungkan bagi banyak orang. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, itu semua kayak lambang-lambang. Betul. Gitu. Tapi dengan itu berakhirlah murka Allah. Apa ini yang Romo maksud? Ya, dan lebih lengkapnya, kalau membaca dari awal sampai yang bagian bab 15, itu juga ada 3 series murka Allah atau dalam kesusahan yang menimpa, ya, dilambangkan dengan 7 meterai. Oke. Lalu seri yang pertama, seri yang kedua 7 sangkakala. Ya, masing-masing ada penderitaannya, kesusahannya. Dan ini yang ketiga ini 7 cawan. Ya, cuma lambang-lambang, ya. Dan angka 7 itu punya makna kepenuhan. Kepenuhan. Betul yang Jeanette katakan, ini adalah akhir. Setelah itu selesai. Maka tadi ada kata-kata, dengan itu berakhirlah murka Allah. Dengan yang ini nanti, yang 7 cawan itu, penderitaan, ya. Dan sebelum itu dikatakan bahkan akan ada apa yang itu, ya, ini sudah dikatakan dulu encouragement-nya, membesarkan hatinya. Jangan khawatir, jangan takut. Memang ada itu akan terjadi, tetapi akan pada akhirnya ada kemenangan. Dan itu mulai dengan ayat 3. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Dan nyanyian Musa itu menyangkut, kita bisa baca kitab Keluaran, bab 15, ayat 1 sampai 18. Yaitu ketika Musa memimpin umat Allah keluar dari penindasan kesusahan besar di Mesir, keluar menuju kebebasan tanah terjanji, ya, dan lewat Laut Merah. Laut Merah ketika mereka dalam keadaan krisis, dikepung, terdesak, nggak bisa ke kanan, ke kiri, ke belakang, udah ada laut, dan tentara Firaun dengan tentara segenap kekuatannya datang mau menghabisi gitu, ya. Dan di situ Tuhan intervensi dengan cerita yang terkenal, film yang juga difilmkan zaman lampau, Ten Commandments, dengan adegan yang kolosal, laut dibelah dengan tongkatnya itu menyeberangi sana, dan kemudian setelah lewat,
kita dengar Firaun dan tentaranya mau kejar, Iya. tapi laut ditutup lagi, Tutup. Ya. dan semua hanyut, meninggal. Dan di situ Musa dan para pengikutnya umat Allah menyanyikan lagu kemenangan. Lagu kemenangan, Iya. musuh sudah binasa, dan kita merdeka, kita sudah bebas. Iya. Dan itu lagu kemenangan itu yang sekarang juga dikatakan, dinyanyikan lagi dengan cara yang sama, ya, di ayat 3 sampai 4 ini, ya. Iya, iya. Dan di situ dikatakan, besar dan ajaiblah segala karyamu ya Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala tindakanmu, ya Raja segala bangsa. Siapa yang tidak takut ya Tuhan dan tidak memuliakan namamu? Sebab hanya Engkaulah yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyatalah kebenaran segala penghakiman. Itu nyanyian. Iya. Dan ini terbukti sekali ya Romo, walaupun tadi di awal-awal kesannya semua serba menakutkan, tapi kalimat jangan takut, gitu, semua akan berakhir dengan kemenangan, dan itu ternyata betul-betul terbukti ya Romo. Ya, sebetulnya kalau kita lihat dalam kitab suci, itu macam refrain atau berulang ya, seperti tadi kemenangan Musa, ya, dan itu mungkin juga kemenangan Raja Daud begitu ya, dan Yesus sendiri mengalami banyak penderitaan. Iya, betul. Tapi kemudian ada kemenangan, yaitu kebangkitan. Iya. Oke? Dan kebangkitan itu yang menghapus, boleh dibilang, segala macam kesusahan yang dulunya dialami. Diderita. Iya. Seperti Yesus bilang kan, seperti seorang wanita yang mau melahirkan susah, tapi begitu lahir, senangnya yang dulu-dulu sudah terhapus. Iya, betul. Dan itu sukacita para murid mengalami kebangkitan, kemenangan Yesus atas dosa dan maut. Iya. Tetapi setelah itu juga tetap umat Allah mengalami kesusahan, penderitaan, penganiayaan. Dan sama juga teruslah bertekun karena nanti juga di akhir zaman Ia akan datang sebagai Raja. Dan disitulah Allah memulihkan segalanya, kemenangan buat kita, menegakkan kebenaran dan keadilan. Ya, dan itu sukacita, ya, kemenangan itu. Maka sekali lagi pesannya, kita kan semua masing-masing mengalami pasti dalam perjalanan hidup kita, sesuai dengan dihayati dengan iman kita. Entah itu tantangan, kesulitan, penderitaan, dan bisa penganiayaan. Ya, penganiayaan. Dan banyak ragamnya. Banyak ragamnya. Mungkin dengan perlakuan yang tidak adil. Ya. Mungkin juga kita mau jalan benar dan ada banyak kemudian malah menyingkirkan kita. Ya, karena kita dikatakan tidak bisa diajak kompromi atau ikut serta dalam rencana yang jahat atau tidak baik itu. Ya, Romo, saya jadi ingin ini lebih memperdalam, karena memang fakta yang Romo katakan barusan itu betul sekali. Tidak mudah ya Romo, kadang menjadi orang Katolik juga ya Romo. Seringkali yang terjadi adalah kita lihat bahwa ada pemaksaan-pemaksaan di lingkup pekerjaan misalkan, oleh orang yang lebih berkuasa misalkan. Lalu di situ juga karena tekanan-tekanan di satu pihak ada kebutuhan untuk mendapatkan penghasilan. Nah, saran Romo untuk orang-orang yang menghadapi hal semacam ini apa? Ya, mungkin saya perluas sebetulnya, bukan tidak mudah untuk jadi orang, tapi tidak mudah untuk hidup dengan iman. Apapun iman orang itu, betul. Ya. Kalau mau jalan benar, hidup benar, ya, bahkan yang tidak beriman tapi ikut suara hati, itu pun mengalami perjuangan. Perjuangan mau ikut yang mana, atau ikut yang benar, itu. Dan sarannya tentu seperti pesan dari kitab ini adalah kita mendengarkan firman Tuhan untuk senantiasa memperoleh kekuatan, memperoleh encouragement, membesarkan hati, supaya kita terhibur dan punya kekuatan maju terus.
seperti keyakinan Rasul Paulus. Itu kata penting ya Romo Budi, bagus sekali. Jadi saat kita mungkin terganggu, tergoda, kita hendaknya mencari kekuatan itu pada firman pada Tuhan. firman Tuhan. Iya, betul. Betul Itu gunanya firman Tuhan. Seperti Rasul Paulus katakan dalam surat kepada umat di Roma, bukan? Bab 10 ayat 17. Iman timbul karena pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Oh ya. Ya, jadi di situ gunanya. Maka ini ditulis juga gunanya untuk memperkuat iman, untuk memberi semangat, keberanian. Semoga kita punya keyakinan iman seperti Rasul Paulus, dengan visi ke depan, kemuliaan yang akan datang, kemenangan yang akan datang. Rasul Paulus kan bilang, segala penderitaan di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak. Ya, betul. Nah, kita harus punya visi itu. Dan visi itu yang terus bisa menguatkan, mendorong kita, menguatkan kita. Rasul Petrus juga mengatakan begitu. Harus menatap kepada terang itu, supaya kita bisa terus bertekun di jalan tersebut. Demikian, maka seperti ini pesan dari bacaan pertama. Kita semua dalam perjuangan, besar kecil yang kita derita, tantangan kita seperti tadi Jeanette katakan, contoh yang seperti itu konkret, dan itu menjadi perjuangan kita orang beriman. Sebetulnya yang Romo Budi ungkapkan ini sungguh menguatkan mengingatkan, karena tidak jarang memang dalam perjalanan hidup itu kita agak terganggu lah. Tapi kembali kepada firman itu ya Romo. Ya Romo Budi, sayang sesi 1 ini kita harus jeda sejenak, nanti kita lanjutkan perbincangan kita ya Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan di sesi 1 ini. Kami masih akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah di tempat Anda. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Yohanes Budi Raharjo SDB dan saya MIA Shaneta. Bagi Anda yang ingin memberikan saran atau kritik, kami persilakan untuk menghubungi kami di alamat email kami orkkaj2021@gmail.com atau melalui WhatsApp di 0881 0251 33438. Mari sekarang kita lanjutkan perbincangan kita. Ya Romo Budi, di sesi kedua ini hal-hal penting dan menarik apalagi yang rasanya perlu untuk disampaikan. Baik, Jeanette. Pendengar pemirsa, masuk bagian kedua, masuk ke Injil, nyambung sekali, kebetulan gitu ya, dengan bacaan yang pertama. Karena bacaan tadi kita renungkan kenyataan murid-murid Tuhan, gereja, umat Allah, mengalami kesusahan, penderitaan, penganiayaan. Dan Injil juga bicara tentang itu. Yesus sebagai guru yang baik, itu mengatakan dari awal, sudah mengingatkan kita bahwa hal-hal itu akan kita alami. Supaya apa? Supaya kita nggak kaget. Supaya kita siap. Sehingga ketika kita mengalami menerimanya dengan tenang. Kalau kita bisa memahami dan menghayatinya. Karena kalau orang punya pikiran hidup mesti gampang, hidup mesti mulus-mulus saja. Dan ketika mengalami kesusahan, akibatnya apa? Akibatnya adalah protes, mengeluh, dan lebih buruk lagi, mencari pelarian. Jalan-jalan yang tidak menyelesaikan masalah,
atau tidak mengangkat kesusahan, malah menambah dengan kesusahan baru atau kelekatan yang tidak sehat dan sebagainya. Iya, iya. Ya, jadi seorang guru yang sejati Iya. itu justru mempersiapkan kita, Iya. mengatakan apa adanya, apa yang menjadi tantangan, Iya. kesusahan, sehingga orang katakan ketika kita sudah menerima bahwa hidup itu susah, maka ketika susahkan itu datang, Iya. itu sudah bukan masalah lagi. Iya. Karena kita sudah Siap. kita sudah menerima, dan kemudian kita punya kekuatan untuk bisa menjalaninya. Iya. Dan punya wisdom, kebijaksanaan, untuk kita bisa mengerti bahwa semua itu dialami, tak terhindarkan, itu untuk memproses kita. Iya. Untuk membuat kita berkembang. Iya. Ada buku yang dulu bestseller, judulnya The Road Less Traveled. Dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Mekar di Jalan yang Sukar. Iya, iya. Karena justru ketika kita mengalami kesukaran, wisdom, kebijaksanaan adalah ternyata kita mekar. Jadi kesusahan itu justru membentuk kita. Membentuk kita. Dan kesalahan banyak orang tua kan, ketika mereka dulu berjuang dengan segala kesusahan, nah sekarang berhasil, ingin anaknya jangan susah. Nah ini kesalahan. Ya kan? Ya, dibikin gampang semuanya, jangan susah, jangan ngalamin kesusahan seperti saya. Justru tidak diajarkan bagaimana mengatasi kesusahan itu ya. Jadi anak gampang, mungkin cengeng, mungkin akhirnya gampang rapuh. Give up. Iya, gampang give up. Nah ini kesusahan namanya tidak wise gitu ya. Iya. Kita perlu menyadari Tuhan sendiri tidak membebaskan kita, ya. Iya. Tuhan tidak membebaskan, ikutlah aku, maka semua akan nyaman dan gampang. Tidak. Tuhan bilang, siapa yang mau ngikut aku, mesti menyangkal diri, memikul salib, ya, mengikut aku. Ya, jadi sudah dikasih tahu dulu, susah-susah loh nih. Ya, tetapi kita tahu seperti pepatah, rakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersusah-susah dulu, senang kemudian. Nah, selalu itu tak terhindarkan, yang ada hukumnya hidup itu seperti itu. Tidak ada yang lain. Ya, itu dia. Dan tadi salahnya adalah saat orang yang sudah bisa keluar, orang tua yang bisa keluar dari kesusahan itu, justru melupakan bahwa keberhasilannya itu terbentuk dari tadi segala kesulitan. Dan itu yang dicoba supaya anaknya nggak usah ngalami gitu ya. Nah itu. Jadi itu sebetulnya kurang tepat ya. Kurang tepat. Tapi kita juga nggak perlu sengaja menciptakan, menyiksa anak, tidak juga. Betul. Tapi wajar saja, pasti akan ada kesusahan. Iya. Dulu Don Bosco punya pengikut anak ya yang mau jadi kudus, namanya Dominikus Savio. Iya. Dan dia pikir untuk jadi kudus tuh harus menyiksa diri. Misalnya taruh kerikil di sepatunya. Kalau tidur biarpun dingin nggak selimutan. Don Bosco bilang, enggak, Dominikus Savio. Salah. Nggak usah membuat susah dirimu. Ya. Cukup menerima yang datang itu dengan ketenangan, kesabaran, penerimaan kepasaran Kristiani, dan menjalaninya. Lapar, haus, susah, panas, dingin, kesulitan, tidak enak, ini, itu. Ya, diterima dengan tenang. Gitu ya. Nah, termasuk ini, apa yang dikatakan oleh Yesus, memperingatkan akan datang harinya. Kalian ditangkap dan dianiaya. Ini ada kesusahan, ada penderitaan. Ya, karena namaku kalian akan diserahkan ke rumah ibadat, dimasukkan dalam penjara, dihadapkan raja-raja dan para penguasa. Tapi hal itu menjadi kesempatan sisi positifnya untuk kita bersaksi. Dan seluruh proses itu justru berkembang, seperti tadi saya katakan, menempa kita, membentuk kita. Ya, bukankah ketika bangkit kepada dua murid dari Emmaus itu, Yesus bilang, yang murid-murid kecewa. Kenapa yang tadinya mau jadi panutan menderita begitu, ya kan?
Dan Yesus membuka pikiran dan Mereka. mengatakan Mesias mesti masuk dalam semua penderitaan itu, ya, mengalami penderitaan itu untuk masuk dalam kemuliaannya. Iya. Dan sekali lagi itu boleh dibilang hukum kehidupan. Iya. Kita juga mengalami proses yang sama. Ya, dan memuliakan kita. Kalau saya membaca ini, dan pernah juga saya baca komentarnya ya, ini menggambarkan juga contoh murid yang mengalami hal ini semua, persis adalah Paulus. Ya, ketika dia memutuskan, kemudian memperoleh pengalaman akan Allah, akan Kristus yang bangkit, dan dia mengerti kepenuhan wahyu dalam diri Yesus dan menjadi murid, dan dia mengalami hal-hal ini semua. Ya, mengalami ditangkap, dianiaya, ya, diserahkan ke rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara. Itu semua persis Paulus mengalami. Dan kemudian dihadapkan ke raja-raja dan para penguasa. Semua itu. Ini kan dari Injil menurut Lukas. Menurut kitab suci, para ahli kitab suci, kisah para rasul itu juga ditulis oleh Lukas. Jadi sequel, dan di situ kita bisa menggemakan apa yang salah satu contohnya nanti dialami adalah Paulus. Seperti itu. Dan persis Paulus juga, ayat 13, menggunakan itu semua menjadi kesempatan untuk bersaksi. Bersaksi akan pengalaman hidupnya, yang dulu penganiaya, jemaat, pengikut Kristus, sampai menjadi murid Kristus yang berkobar-kobar, bahkan siap sangat loyal, siap berkorban apapun sampai mati, begitu ya. Dan ya itu, dan orang kemudian memuliakan. Jadi tetaplah teguh dalam hatimu dan jangan memikirkan seterusnya pembelaan. Aku sendiri yang memberi kalian kata-kata hikmat. Tidak lain itu adalah Allah terus menyertai kita. Sama seperti Allah, kita baca dalam kisah para rasul, Yesus menampakkan diri. Ketika di Korintus misalnya, ketika di penjara. Ya, lalu Paulus dengan pasti banyak penganiayaan di penjara, diceritakan di sana. Yesus menampakkan diri dan katakan dengan pesan, kuatkanlah hatimu. Teruslah bersaksi. Ya, karena Romo di sini Budi, banyak muridnya. Ini jadi ingin sedikit bertanya. Di sini kan tadi ada ucapan, tetaplah bersaksi. Tapi di sini juga dikatakan, jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Gitu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat. Nah, itu boleh tolong lebih diperjelas. Ya, seperti tadi saya katakan, itu sebagai pesan Tuhan menyertai kita. Tuhan terus memberikan pertolongan, termasuk dengan kehadiran Roh Kudus, memberi ilham, memberi pengertian apa yang mesti dikatakan. Macam itu, ya? Itu, jadi mereka diberikan kata-kata hikmat sehingga mereka tahu harus menjawab apa, harus mengatakan apa. Seperti itu maksudnya? Ya, betul. Ya. Jadi itu sebagai satu deskripsi Allah, Yesus, seperti janjinya, lihatlah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Kamu memang mengalami itu, tetapi jangan takut, bahkan nggak usah memikirkan pembelaan, kata-kata hikmat akan kutaruh dalam mulutmu. Jadi Tuhan juga menginspirasi, nah, ini yang luar biasa. nasihat, ya, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Dan ungkapan bahwa Tuhan menyertai dan memperhatikan kita dalam penganiayaan. Karena orang ketika mengalami hal-hal itu, pikirnya Tuhan meninggalkan aku. Aku sendirian. Tidak. Ya. Kata-kata hikmat diberikan dan inspirasi, dan di situ bahkan tak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Artinya, itu kan mungkin yang bagian nggak terlalu kita perhatikan. Ya. Tetapi itu pun Tuhan perhatikan. Maksudnya kan begitu. Jadi, ketahuilah Tuhan mengetahui sampai detail keadaan kita. Sekali lagi itu juga pesan membesarkan hati, encouragement untuk terus bertekun, bersaksi, jangan takut. Dan
Ayat 19 menjadi satu visi lagi, penghiburan. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu. Dengan kata lain, kalau kita terus bertekun di dalam proses ini, kita terus akan disempurnakan. Akan menjadi makin seperti Kristus. Kita akan dimurnikan oleh pengalaman ini semua, menjadi makin seperti Yesus dalam berbagai keutamaan, entah itu kesabaran, kelemah lembutan, pengampunan, kasih, kerahiman. Ya. Dan memang intinya adalah tidak perlu takut apapun walaupun kita mengalami apapun, karena Tuhan selalu ada dan menyertai kita. Betul. Gitu ya. Betul. Romo Budi, sayang sekali waktu kita sudah habis, kita harus mengakhiri acara kita di sini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita kali ini, dan acara ini akan ditutup dengan doa dan berkat melalui Romo Budi. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kehidupan abadi. Kami bersyukur atas firman yang telah kami dengarkan, yang telah kami terima. Semoga firman ini memberikan kekuatan baru bagi kami untuk tetap setia berjalan di jalan-Mu, untuk tetap setia bersaksi tentang kehidupan abadi, sampai kami dapat mengalami kepenuhannya. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Budi atas kehadirannya di sini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian edisi hari ini. Semoga banyak manfaatnya bagi Anda semua. Romo Yohanes Budi Raharjo SDB dan saya MI Asyaneta pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan jangan lupa untuk selalu bahagia.